夢を持つと壁にぶつかります。誰にも自分の夢は誰にも邪魔させちゃいけない。Kisah akan berfokus pada seorang pegawai pajak bernama Kumazawa. Saat ini ia pergi ke acara santunan dengan bawahannya bernama Mochi. Bukan untuk menghadiri acara tersebut, melainkan bermaksud untuk meminta keterangan dari pria bernama Tachibana yang diketahui telah melakukan penggelapan pajak dengan jumlah yang sangat besar. 中野北税務署の望月と申します。一昨年、立花コーポレーションはシンガポールの土地開発業者に20億。Mochi yang dengan gamblangnya menginterogasi Tachibana di depan umum tentu membuat Kumazawa resah. Karena pusat saja tidak ada yang berani menyentuhnya. Ia mengingatkan agar jangan gegabah, namun hal itu sama sekali tidak dipedulikan oleh Mochi. Pada akhirnya, mereka harus mendapat masalah karena difitnah telah melakukan tindak kekerasan. 待ってくださいよ。社長。つまずかれて。暴力はやめてください。 Akibat kejadian itu, Kumazawa dan Mochi dipanggil ke ruangan Pak Manajer karena dianggap telah melakukan kesalahan. Mereka belum menyadari bahwa Pak Manajer adalah salah satu penerima suap dan harus menerima fakta bahwa keduanya akan diberi hukuman, terutama Kumazawa selaku atasan Mochi yang harus diskors sampai departemen pengawas mempertimbangkan masalah ini. Sepulang ke rumah, Kumazawa mendapat masalah lain tatkala sang istri meminta dibelikan mobil tanpa mengetahui masalah yang sedang dialaminya. Ia pun manut saja, apalagi setelah memastikan harga mobil bekas dari brosur yang dirasa cukup murah. Keesokan paginya, Kumazawa langsung menghubungi nomor yang tertera pada brosur untuk memastikan apakah mobil itu masih ada atau tidak. Si pemilik yang mengaku tidak dapat bertemu secara langsung mempersilakan Kumazawa untuk melakukan transaksi dengan kakaknya. Tanpa Kumazawa sadari, orang yang dihubunginya tidak lebih dari seorang penipu yang belum lama ini keluar dari penjara. Pemuda yang diketahui bernama Makoto itu juga menghubungi pemilik mobil yang asli untuk mengadakan janji pertemuan dengan berpura-pura sebagai Kumazawa. Saat Kumazawa menemui pemilik mobil yang asli, ia langsung tertarik pada mobil tersebut dan kembali menghubungi Makoto untuk menanyakan harga. Disitulah Makoto menjalankan aksinya dengan membatalkan transaksi tepat setelah Kumazawa mengirimkan uang. Sadar telah tertipu, Kumazawa pun curhat kepada teman dekatnya yang merupakan polisi bernama Kita, panggil saja Samsul. Mengetahui masalah bertubi-tubi yang dialami Kumazawa, Samsul yang merasa prihatin berjanji akan membantunya. Setelah melakukan pengecekan nomor ponsel pelaku, Samsul menemukan bahwa sosok itu adalah Makoto yang memiliki riwayat kriminal. Ia mengirimkan foto Makoto kepada Kumazawa dan meyakinkan bahwa dirinya akan berusaha melacak keberadaannya. Tak lama kemudian, Kumazawa dihubungi Pak Manajer yang mengajaknya bertemu di sebuah bar. Bukan untuk bersantai, Kumazawa justru dipaksa meminta maaf secara langsung kepada Tachibana yang juga hadir. Jika menolak, jangan harap ia bisa bekerja dengan nyaman di kantor pajak. Demi mengamankan pekerjaannya, Kumazawa pun terpaksa meminta maaf meski tidak melakukan kesalahan. Selesai dengan urusan pekerjaan, Kumazawa kembali menemui Samsul yang sedang mengawasi kediaman Makoto. Makoto yang sadar sedang diawasi menemui Kumazawa untuk meminta maaf dan mengembalikan uangnya saat Samsul sedang ke toilet. Domo. 返すから許して。待て。
Karena tidak dibiarkan pergi, Makoto menawarkan kesepakatan lain. Jika Kumazawa mau membatalkan tuntutan, Makoto bersedia membantu membongkar penggelapan pajak Tachibana. Demi menegakkan keadilan, Kumazawa menerima tawaran itu. Ia menemui Makoto di sebuah gedung bekas teater. Alasannya bukan hanya karena tugas sebagai PNS, tetapi juga untuk melanjutkan perjuangan rekannya yang 7 tahun lalu bunuh diri akibat difitnah oleh Tachibana. Makoto lalu memperkenalkan kelompoknya. Miku, si ahli penyamaran, Maru, ahli dokumen palsu dan teknologi, Murai yang pandai bersandiwara, serta seorang ibu rentenir dan anaknya sebagai donatur utama. Mereka merencanakan penipuan dengan modus transaksi tanah, memanfaatkan ketertarikan Tachibana pada bisnis properti. Agar rencana berjalan mulus, Kumazawa harus mendekati Tachibana. Lokasinya di sebuah klub malam tempat Tachibana biasa bermain biliar. Makoto dan tim menyusup sebagai pelayan untuk mengawasi dan menyiapkan alat khusus pemanipulasi bola. Setelah persiapan selesai, kini tinggal Kumazawa lah yang harus mempersiapkan diri sebelum melakukan tugasnya. Ia harus mendalami karakter tegas dan percaya diri karena itu adalah bagian penting dalam skenario penipuan ini. Bukan hanya soal karakter, Kumazawa juga dituntut mahir bermain biliar pada tahap utama agar mampu menarik perhatian. Oleh karena itu, hari-hari senggangnya dihabiskan untuk berlatih dan mencatat segala hal tentang biliar. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Kumazawa yang sudah bersiaga di lokasi dihampiri Tachibana yang mulai terpancing saat melihat keberadaannya. Sikap Kumazawa yang profesional seolah bermain biliar sebagai rutinitas membuat Tachibana tertarik dan penasaran ketika ditantang bermain beberapa ronde dengan taruhan besar. One game 5万でどうだ100にしましょうBerkat alat canggih yang tersimpan di bawah papan, Kumazawa berhasil memenangkan ronde pertama dengan sangat mudah. Namun, di ronde kedua, Tachibana mulai menyadari ada yang janggal karena pukulannya sering meleset. Maru yang panik saat dihampiri Tachibana seketika menyembunyikan alat pengendalinya ke dalam mulut. Padahal, Tachibana hanya ingin memesan minuman. Karena alat tersebut rusak, Makoto dan kawan-kawan mulai panik dan khawatir Kumazawa akan kalah di ronde ini. Meski tidak lagi dibantu alat canggih, Kumazawa tetap berusaha fokus berkat latihan yang telah dijalaninya. Beruntung baginya, ia berhasil memasukkan bola tepat sasaran. Lama kemudian, Kumazawa dihubungi Makoto karena sudah waktunya menjalankan rencana kedua, yaitu membahas transaksi rumah milik seorang konglomerat kaya. Hal itu kembali membuat Tachibana terpancing karena rumah tersebut diketahui sedang menjadi incaran banyak orang. Alhasil, Tachibana mengajak Kumazawa makan malam demi memastikan apa yang baru saja dibicarakan. Tachibana yang mengaku tertarik untuk membeli, kemudian meminta Kumazawa memperkenalkannya kepada pihak properti yang mengurus rumah tersebut. Keesokan paginya, Kumazawa membawa Tachibana menemui Makoto yang berperan sebagai agen properti dengan mengaku sebagai anak seorang polisi dan ibu yang berprofesi sebagai pengacara. Latar belakang tersebut membuat Tachibana cukup yakin karena dirasa meyakinkan. Setibanya di lokasi tujuan, Makoto lekas menceritakan bahwa rumah tersebut kini telah diwariskan. Rumah itu diminati banyak orang karena leluhurnya percaya pada ramalan.
Namun, karena penerima warisan berniat menjualnya, rumah tersebut menjadi kesempatan emas mengingat luas tanahnya yang sangat besar. Sebelum pergi, asisten Tachibana bernama Emiko memotret area sekitar sebagai bahan dokumentasi. Pak manajer yang kebetulan berada di area tersebut mulai curiga bahwa Kumazawa sedang merencanakan sesuatu sehingga ia meminta Mochi untuk mengawasi atasannya itu. Sepulangnya Makoto CS ke markas, mereka mulai menyusun rencana selanjutnya, di mana Miku harus berperan sebagai pewaris rumah tersebut. Di luar dugaan, Putri Kumazawa tiba-tiba datang karena mengetahui keberadaan ayahnya dari GPS keluarga. Mereka pun segera berbohong dengan mengaku sedang latihan untuk persiapan acara teater. プロデューサーどう思う？ヒロイン。反対です。脚本家は反対です。私はどうなんの？ヒロインは私でしょ。娘はまだ劇団には入れられません。 Demi menghindari kecurigaan, Makoto bahkan ikut makan malam bersama keluarga Kumazawa untuk meyakinkan mereka. Setelah itu, terlintas di benak Kumazawa keinginan untuk mengetahui alasan Makoto begitu mengincar Tachibana. Dari situlah terungkap bahwa semua ini merupakan rencana balas dendam Makoto karena ayahnya telah difitnah dan kini mendekam di penjara. Penjara. 復讐か。何の話してんの？はい。任せなさい。 Samsul yang kebetulan berada di area tersebut tak sengaja mendengar pembicaraan itu dan merasa kecewa pada Kumazawa karena telah bergabung dengan kelompok penipu. Meski begitu, ia hanya bisa mendoakan agar rencana tersebut berhasil karena mereka sama-sama ingin membalaskan dendam atas teman mereka yang bunuh diri 7 tahun lalu. Keesokan paginya, Makoto mengadakan pertemuan dengan Tachibana untuk membahas kelanjutan transaksi. Di luar dugaan, Emiko justru ingin memastikan terlebih dahulu apakah Miku benar-benar pemilik rumah dengan menunjukkan kumpulan foto di sekitar rumah. Miku diminta menebak satu foto yang palsu. この中にはございません。大変失礼いたしました。 Karena jawabannya benar, Tachibana dan Emiko pun mulai percaya bahwa ini bukan penipuan. Meski sempat keberatan karena harus membayar dengan uang tunai, Tachibana mengabaikannya karena telah diberi potongan harga yang sangat besar. Setelah tawar-menawar selesai, Tachibana mendapat telepon dari Pak Manajer yang menyampaikan kecurigaannya terhadap Kumazawa. Mendengar hal itu, Tachibana segera pergi ke kantor pusat agen properti untuk memastikan apakah Makoto benar-benar bekerja di sana. Benar saja, ia pun akhirnya sadar bahwa dirinya sedang dipermainkan. Dengan cepat, Tachibana memerintahkan anak buahnya menyiapkan pasukan untuk menangkap Kumazawa CS keesokan harinya. Ia berniat tetap melanjutkan transaksi demi mendapatkan bukti dengan bantuan Emiko yang bertugas menyiapkan kamera tersembunyi. Singkat cerita, hari transaksi pun tiba. Kumazawa menunggu di dalam mobil, sementara Makoto dan rekan-rekannya sudah berada di dalam ruangan dan mulai menghitung uang dengan alat khusus. Tanpa mereka sadari, anak buah Tachibana mulai berdatangan dan telah siap di posisi masing-masing untuk melakukan penangkapan. Kumazawa yang menyadari situasi tersebut berniat menghubungi Makoto agar segera membatalkan transaksi. Namun, akibat ponselnya disita oleh Pak Manajer, Kumazawa tidak dapat berbuat apa-apa. Keadaan berubah ketika Mochi tiba di lokasi. Mochi yang telah mengetahui kebusukan Pak Manajer memberi Kumazawa kesempatan untuk mengambil kembali ponselnya dan segera meninggalkan tempat itu bersamanya. Dengan cepat, Kumazawa menghubungi Makoto untuk memberitahukan situasi yang sedang terjadi. Tepat saat surat kesepakatan akan ditandatangani, Makoto dan rekan-rekannya langsung membatalkan transaksi dan memilih pergi. Namun,
Nasib buruk menimpa Makoto dan lain-lain karena mereka tetap tertangkap dan tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah saat digelandang ke mobil polisi. Akan tetapi, saat Tachibana kembali mengecek uangnya, ia benar-benar terkejut karena menyadari bahwa uang tersebut palsu. Ternyata Makoto dan lain-lain telah bekerja sama dengan Samsul dari pihak kepolisian. Penukaran uang dilakukan tepat saat uang dihitung menggunakan alat khusus. Tanpa disadari pihak Tachibana, uang tersebut dipindahkan ke ruangan tepat di bawahnya. Di sanalah Maru dan rekan-rekannya menukarkan uang tersebut. Berkat keberhasilan Makoto dan lain-lain, Kumazawa akhirnya dapat bernapas lega karena telah menyelesaikan tugasnya. Sesuai dengan judul film ini, pasukan pemarah, pegawai negeri, dan 7 penipu, seluruh rencana berjalan sukses. Semua ini tidak lepas dari bantuan Emiko, asisten Tachibana, yang ternyata merupakan penipu ketujuh, orang dalam kelompok, sekaligus ibu kandung Makoto. Tak hanya uang yang kembali, Kumazawa juga menerima berkas berisi bukti kejahatan Tachibana yang telah melakukan suap dan penggelapan pajak. Dengan bukti tersebut, Tachibana tidak lagi dapat mengelak dari perbuatannya. Begitu pula Pak Manajer sebagai pihak yang menerima suap. 立花から金を受け取っていますね。計10億3625万8432円。 Tamat.